Halo semuanya, Assalamualaikum. Kali ini kita akan membahas ChatGPT, ya. Dimana yang kita bahas ini adalah perbedaan antara ChatGPT gratis dan ChatGPT Plus, yaitu dimana ChatGPT Plus ini adalah ChatGPT yang sudah kita melakukan berlangganan, ya, seperti berlangganan per bulan, dimana biaya yang diberikan per bulan itu saat ini masih $20, ya, atau sekitar 298.000, ya, atau hampir 300.000 rupiah seperti itu, ya, untuk kurs Indonesia saat ini, ya. Oke. Jadi kita langsung saja membahas perbedaan antara ChatGPT gratis dan Plus. Nah, kali ini sudah berlangganan, ya. Ini sudah berlangganan. Jadi tertera di sini ChatGPT Plus. Itu kita sudah berlangganan. Jika kalian belum berlangganan, silakan klik My Plan di sini. Nah, ini di sini, ya. Ini biasanya ada dua sih, yang free dan yang Plus. Jadi silakan kalian berlangganan $20 per bulan, ya. Jadi untuk harga saat ini masih $20, ya. Saya rasa masih murah-murah saja, ya, untuk berlangganan untuk GPT Plus ini. Dan tentunya ada perbedaannya, ya. Jika di sini kita lihat, ini adalah model ChatGPT secara default, yaitu masih versi 3.5. Nah, di sini kita akan menikmati fitur-fitur tambahan, ya. Misalnya ada 3.5, di sini juga 3.5 secara legacy, dan GPT-4. Nah, ini yang terbaru nih, GPT-4, ya. Nah, di mana perbedaan ini adalah kita lihat di sini, ya. Untuk reasoningnya itu penalaran, ya. Jadi ini dimaksudkan adalah bagaimana ChatGPT ini bisa memahami konteks ataupun soal yang kita berikan, dan dia bisa melakukan penalaran atau memberikan jawaban sesuai yang kita inginkan. Dan di sini ada 3, ya. Tapi speednya kenceng nih, ya, untuk menampilkan hasil kencang, ya, atau cepat, ya, seperti itu. Di sini ini maksudnya ringkasan, ya. Dia meringkas soal-soal yang jawaban yang diberikan seperti itu, ya. Jadi tentunya ChatGPT yang kita gunakan ini, jika kita melakukan penulisan tertentu, nah, itu tidak terdeteksi plagiat, ya, karena tentunya ChatGPT ini tidak mengambil soal-soal dari internet. Nah, kita akan contohkan nanti, ya. Nanti kita contohkan bagaimana ChatGPT ini memang tidak mengambil jawabannya itu di internet secara umum, ya, seperti di Google ataupun website-website tertentu. Dia melakukan penalaran sendiri, ya, karena mereka ini punya machine learning, ya, sebuah sistem di mana akan belajar secara mandiri seperti itu, ya. Dia bisa mendeteksi jawaban soal yang kita berikan, dan mereka menjawab, ya, sesuai dengan pemahaman mesin learning mereka nih. Nah, ini bedanya, ya. Jadi yang 3.5 ini secara reasoning ini 3, speednya atau kecepatannya untuk menampilkan soal itu cepat, dan ringkasannya itu cukup rendah, ya, di bagian 2 nih, ringkasan. Ya, mungkin dia bisa ringkasannya ringkas lah seperti ini. Nah, legacy ini lebih rendah lagi nih, ya. Reasoningnya 3 juga, ya, sama juga ini, tapi speednya juga menurun, ya, speednya menurun. Kemudian penalarannya juga ringkasan, maksudnya ringkasannya cukup rendah di sini, ya, di sini, ya. Kemudian kita lihat ChatGPT 4. Wah, ini, ya, ini yang mungkin akan sering digunakan karena reasoningnya ini, pemahamannya ini cukup tinggi, bukan cukup tinggi, sangat tinggi. Tetapi ini speednya rendah, ya, rendah karena apa? Mungkin seperti apa, ya. Jadi kalau dia bekerja itu mungkin kekuatannya menurun, ya. Kecepatannya menurun karena dia bekerja cukup sangat cepat di sini untuk memberikan pemahaman yang sangat kompleks, ya, dan cukup tinggi, sangat tinggi. Nah, di sini, ya, pemahamannya sangat tinggi. Kemudian ringkasannya juga sangat baik, ya, hampir ke 4. Mungkin nanti GPT-5, ya,
lebih bagus lagi ya, sama-sama tinggi semuanya, sama-sama hijau di sini ya. Nah itu pasti akan sangat sangat bagus dan sangat baik nanti. Nah jadi kita tunggu saja versi-versi GPT berikutnya. Oke, jadi apa perbedaannya nanti dengan yang gratis? Nah di sini saya sudah mencoba untuk mencari tahu ya perbedaannya. Di sini kita pakai yang 4 saja di sini ya. Nah kita lihat yang untuk GPT sekarang ini ya. Nah jadi kalau untuk GPT gratis itu, jadi tentu saja ini akses yang sangat gratis ya. Jadi bisa digunakan oleh siapa saja tanpa harus melakukan pembayaran atau berlangganan seperti itu. Nah jadi nah di sini juga kita juga bisa mengakses fitur dasar di sini, fitur-fitur dasar kita juga ya. Tapi kalau untuk gratis tidak ada tadi kita memilih model kayak gini ya. Ini tidak ada ya, tidak ada fitur yang ini. Ya itu perbedaannya saja seperti itu ya. Kemudian apalagi sih? Di sini. Oke. Kemudian bisa juga mengajukan pertanyaan seperti ChatGPT Plus juga ya, menjalankan tugas dan berinteraksi dengan model ya, learning modelnya itu ya. Namun pengguna mungkin mengalami batasan dalam respon waktu dan jumlah permintaan yang diizinkan. Nah ini ya, ini saya search menggunakan GPT versi 4 ya. Nah, jadi mungkin ada soal-soal yang jika versi gratis itu biasanya kalau ketik tiba-tiba terputus ya. Nah seperti itu. Nah kemudian kita bisa ketik lanjutkan lagi, kemudian nanti dilanjutkan soalnya yang terputus itu oleh ChatGPT. Jadi gratisnya seperti itu ya. Jadi respon waktunya cukup lambat seperti itu. Nah kemudian ChatGPT Plus ini memiliki biaya bulanan ya. Tentunya saja jika kita ingin menggunakan fitur yang maksimal, maka kita harus berlangganan harusnya ya, seperti itu, sehingga kita mendapatkan fitur-fitur yang powerful dari ChatGPT ya, dan menawarkan beberapa kelebihan dibandingkan yang versi gratis ya. Jadi yang GPT Plus itu meliputi prioritas akses ya, prioritas akses, kemudian waktu respon yang lebih cepat. Nah kita lihat tadi itu yang saya jelaskan di awal-awal, yaitu speednya ya. Nah, kita bisa memilih beberapa fitur, mau yang speednya memberikan respon yang cepat ataupun yang sedang, bisa juga yang juga jawabannya yang lebih kompleks ya. Nah itu kita bisa gunakan di fitur-fitur plus ya, atau fitur berbayarnya. Dan batasan pengguna yang lebih tinggi. Nah, batasan pengguna ya. Jadi ada menawarkan fitur eksklusif ya, yang tidak tersedia dalam versi gratis. Salah satunya tadi kita bisa milih-milih versi-versinya ya. Nah, jadi GPT Plus akan memberikan pengalaman yang lebih baik tentu saja ya dari versi gratis. Ya, namanya juga situs bisnis ya. Jadi mereka juga pasti ada menawarkan layanan-layanan yang bisa kita gunakan lebih maksimal, kecuali kita ya dengan cara berlangganan. Dan selanjutnya di sini, nah ChatGPT Plus juga memiliki kemampuan yang lebih baik ya, dan juga dia memahami konteks dan memprediksi ya. Nah, kita lihat memprediksi jawaban yang lebih akurat dan informatif. Ya, itu kelebihan dari ChatGPT Plus daripada yang ChatGPT gratis. Jadi kebalikan saja lah. Jika ada yang bagus dari ChatGPT lebih informatif, berarti yang gratis itu kurang informatif. Seperti itu ya. Jadi bolak-balik saja sih. Ya. Ya, jadi dalam layanan ChatGPT Plus yang berbayar ini menawarkan lebih banyak fitur dan fungsionalitas pada ChatGPT gratis ya, seperti menghasilkan teks yang lebih panjang ya, jawaban pertanyaan yang lebih kompleks, serta memiliki kecepatan dan respon yang lebih cepat ya. Namun untuk menggunakan ChatGPT Plus penggunaannya harus berlangganan ya. Kemudian next-nya nah di sini ChatGPT Plus juga menyediakan fitur yang menyediakan banyak fitur ya. Kemudian
mampu untuk mempelajari informasi khusus dan mengakses database yang lebih besar. Nah, itu yang plus ya. Mungkin ya itu dibagi-bagi. Jadi ini untuk gratis database-nya yang informasinya untuk mengelola soal ataupun jawaban. Nah, ini kasih yang sedikit saja seperti itu ya, agar nanti kita bisa mau untuk berlangganan untuk versi yang plus ya. Tentu saja ya, karena sekarang kita sudah terbantu dari lain-lain seperti ini, sehingga pekerjaan kita, tugas kita itu bisa terbantu ya. Kita mau tanya apa saja bisa dijawab, tapi jangan kita bergantung pada ChatGPT, karena ChatGPT menurut riset itu tidak 100% memberikan jawaban-jawaban yang benar ya. Tentu saja jika kalian seorang peneliti ya, ingin coba saya buatkan paragraf bab 1, nanti kita testing ya. Paragraf bab 1 nih dengan kutipan-kutipan tertentu. Nah, nanti dia tetap memang memberikan jawabannya ya. Tapi nanti ada beberapa fitur atau akses atau layanan yang mungkin tidak diketahui oleh ChatGPT itu sudah expire atau tidak ada sama sekali ya. Nah, tentu saja seperti itu. Kemudian berikutnya ini ya. Ya, ini memang tidak tersedia secara gratis, jadi harus berbayar, sama juga seperti tadi ya. Jadi kemudian yang plus ini menangani lebih banyak pengguna dan volume percakapan secara bersamaan ya. Jadi jika banyak pengguna mengakses secara bersamaan, dia bisa maksimalkan seperti itu ya prosesnya. Karena memiliki kapasitas pemrosesan yang lebih besar daripada ChatGPT gratis. Ya, tentu saja kalau gratis banyak diakses sama-sama, mungkin saja bisa lemot, bisa error kayak gitu ya. Biasanya ada pesan-pesan error sih, karena mungkin traffic gratis itu, pengguna di gratis itu lebih banyak. Jadi prosesnya juga akan sedikit terhambat seperti itu ya, atau lambat ya. Nah, kustomisasi ChatGPT Plus juga memungkinkan pengguna untuk menyesuaikan boot ya sesuai dengan kebutuhan bisnis tujuan tertentu. Nah, tentu saja ya, karena di ChatGPT ini ada nanti lain-lain tertentu itu menyediakan fitur khusus untuk plus ya, untuk plus ya. Jadi bisa digunakan nanti untuk ada API-nya lah, salah satunya seperti itu ya. Nah, untuk digunakan untuk keperluan bisnis ya, untuk menjawab secara otomatis ya kebutuhan konsumen seperti itu ya. Jadi bisa kustomisasi seperti itu ya. Jadi banyak sekarang layanan yang membuat chatbox seperti itu ya dengan bantuan bot. Nah, ChatGPT ini punya seperti itu ya layanannya. Nah, tapi bukan sini hanya chat ya, nanti ada di situs resminya di openai.com ya. Jadi hanya untuk pengguna plus. Responsibilitas ChatGPT Plus memungkinkan mungkin memiliki lebih banyak tanggung jawab dalam hal keamanan data pengguna yang memastikan privasi informasi tergantung pada kebijakan persyaratan yang ditetapkan oleh penyedia layanan. Nah, ini ya. Jadi jika kita ingin apa sih situs yang terbaik, apa sih kekurangan dari situs tertentu, kita tanya di ChatGPT ya. Tapi ChatGPT tidak akan menjawab ya, mungkin karena privasi informasi, kecuali layanan tersebut memberikan informasinya ya ke publik dan ChatGPT mendeteksi ini terbuka nih kelemahannya apa saja. Nah, ChatGPT bisa berikan seperti itu ya. Oke, kita next lagi. Nah, jadi ini chat gratis ya, tersedia secara umum ya tanpa harus bayar. Ya, jadi bisa menjawab pertanyaan, memberikan saran atau melakukan tugas-tugas tertentu yang sudah diprogram ke dalamnya, ya ke dalam ChatGPT atau maksudnya. Nah, jadi itu ChatGPT gratis. Kalau Plus ya versi yang lebih canggih, tapi berbayar ya. Nah, dengan fitur-fitur lebih lengkap dan lebih baik ya dalam memahami bahasa manusia. Chatbot ini mampu melakukan tugas-tugas yang lebih kompleks seperti melakukan analisis sentimen, menyusun rencana bisnis seperti itu ya, atau bahkan menulis artikel atau cerita. Nah, ini ya. Selain itu, ChatGPT juga memberikan dukungan teknis yang lebih baik sih, ya, dan aksesibilitas yang lebih mudah untuk integrasi dengan sistem perusahaan seperti itu ya. Jadi ada sistem integrasi gitu ya. Ya, tapi itu hanya ada di fitur ChatGPT Plus ya. Nah, kita coba nih untuk Nah, kita coba nih. Jadi ada beberapa ChatGPT. Coba ya, saya new saja di sini.
Saya pilih yang modelnya apa ya, di sini 4 ya, yang speednya rendah tapi resonannya tinggi dan penalaran dan ringkasannya itu cukup sangat baik. Nah di sini ya, tapi speednya rendah. Oke, kita lihat di sini ya. Saya ingin ketikkan seperti ini ya. Oke, saya memerintahkan seperti ini ya, dengan ChatGPT 4 buatkan paragraf pertama penulisan skripsi yang membahas tentang teknologi chatbots berbasis AI sebanyak 5.000 kata dengan kutipan-kutipan jurnal dari tahun 2015 sampai 2021 dengan style daftar pustakanya adalah IEE ya. IEE ini ada di Word ya, jika kalian ingin style daftar pustakanya itu dengan standar tertentu. Nah ini salah satunya IEE. Nah oke, kita langsung enter saja. Nah jadi ini lebih lambat ya, lihat seperti ini ya, beda dengan 3.5 nanti ya. Kita tunggu sampai jawabannya selesai. Oke, setelah selesai maka dia akan menampilkan seperti ini ya. Nah ini ada kutipan-kutipannya, harusnya tidak seperti ini ya kalau standar IEE. Jadi ada nama, ada dalam kurung tahun sini, seharusnya tidak seperti ini ya. Nah, tapi nanti bisa kita revisikan. Nah referensinya ini, oke, referensinya seperti ini, tapi ini masih apa ya, ini standar IEE, daftar referensinya benar. Nah seperti ini ya. Nah ini ada 5. Nah ini ya. Tapi IEE sepertinya seperti ini ya. Nah ini ada, nah seperti ini nih ya, dalam apa ya, tanda apa nih ya, tanda kurung siku ya, gini ya, siku kayak gini ya, jadi tegak, tanda kurung tegak. Nah seperti itu. Nah kemudian, nah di sini dia sudah menjawab nih dengan kutipan-kutipan, sehingga dari paragraf pertama kita sudah mendapatkan ya, pemanfaatan teknologi seperti ini. Dan ini juga kita harus ngecek ya, kita harus ngecek contohnya ini ada tidak nih ya. Kalau ada kita copy ya. Nah setelah itu saya pastikan di Google dan ternyata di sini belum ada, sepertinya belum ada seperti itu ya. Nah kemudian kita cek lagi nih ya, kita cek lagi apakah tulisan ini ada tidak di Google ya, apakah dia mengambil dari internet atau dari Google. Coba ya, saya ambil satu paragraf, satu apa ya, sini ya. Lima saya copy, kemudian di sini ini tinggal saya enter ya. Penggunaan checkbox ya, teknologi. Nah ini ya, jarang ada yang bold sama sekali ya, bold 100% sini tidak ada ya. Nah berarti dia memang tidak mengambil, hasilnya itu tidak mengambil dari internet. Kalau seperti ini ya, ini mungkin banyak kalimat-kalimatnya juga yang hampir sama di awal-awal kalimat ya, jadi tidak masalah. Nah ini ya, nah penggunaan chatbot ini di sini penggunaan teknologi chatbot berbasis AI ya, teknologi ya. Nah ini nah, wajar saja ya kalau, nah tapi tidak 100% yang saya blok tadi ini ya. Ini harusnya kalau 100% dia langsung menampilkan web yang seluruhnya ini 100% menampilkan seperti ini. Jadi memang tidak diambil dari internet, dia kelola ChatGPT itu kelola sendiri ya, kelola sendiri dari unsur-unsur kalimat yang tepat yang dijauhkan dari apa ya, referensi yang ada dari internet atau sering kita cari di Google seperti itu ya. Jadi ini memang diolah sendiri ya, jadi bagus sih. Jadi untuk menghindari duplikat dari ChatGPT ini ya, karena mungkin apa ya, ChatGPT itu bisa apa, mengubah kata-kata kayak SPOK kayak gitu ya, jadi subjeknya, objeknya, kemudian keterangannya seperti apa dan lain-lain lah ya. Jadi itu mesin learning yang memang ya dikelola oleh sebuah mesin ya, teknologi mesin learning dikelola oleh mesin berbasis AI ini ya. Ya, sehingga dia menghindari kalimat-kalimat soal-soal yang memang berada di internet seperti itu. Nah beda kalau kita ambil soal dari internet, nah misalnya seperti ini ya. Nah misalnya seperti ini, nah deep learning.
Nah, misalnya saya ambil, oh soalnya dari sini, nah, saya copy saja kayak gini ya. Nah, saya copy semuanya, harusnya dia akan menampilkan web ini, ya, danacitayainya.co.id, ya. Atau dia menampilkan web lain yang dimana kemungkinan juga mungkin juga dana situs dan cita ini mengambil dari web lain, bisa saja seperti itu ya. Jadi saya copy semuanya seperti ini ya, kemudian saya bawa lagi ke Google dan nanti saya paste di sini. Nah ini ya, jadi ini sudah saya pastekan kalimat yang ini semuanya di sini, kemudian saya langsung enter. Nah, di sini kita lihat, kita tulis. Nah, ini nih banyak nih, ini dana cita juga, ya ini, ya, ini yang saya ambil tadi ya. Nah ini, ya, nah, sama sih, kayak ini, biarkan deteksi, ya, banyakkan dari sini. Oke, ya. Seperti itu ya, kalau dari Google ketahuan memang bahwa itu memang dari Google ya. Oke, mungkin itu saja perbedaan antara ChatGPT yang gratis dan yang yang plus ya. Tentu saja dengan contoh-contoh seperti ini kita juga harus ngecek tulisan-tulisan jawaban yang kita berikan, karena tidak 100% juga GPT itu memberikan jawaban yang benar, ataupun bisa saja sudah tidak berlaku lagi, tentunya seperti ini ya, yang tadi contohnya. Nah, atau di sini coba saya gunakan ChatGPT 4 ya, saya copy ini, kemudian saya coba revisi lagi ChatGPT-nya 3.5. Oke, saya paste di sini ya. Kemudian saya coba di sini tambahkan dan link DOI ya. Biasanya kalau dalam artikel itu gunakan DOI ya, DOI, dan link DOI di dalam daftar pustaka. Oke. Sorry. Enter. Oh, kita ulangi lagi ya. Mungkin kita revisi sedikit. Nah, seperti ini ya. Wah, cepat sekali ya. Nah, lihat. Kalau ChatGPT 3.5 ini cepat sekali ya. Beda dengan yang 4 karena memang ini ChatGPT 3.5 itu memang di fiturnya itu adalah, kalau kita lihat di sini 3.5 itu mengandalkan speednya lebih tinggi ya. Kalau penalaran atau pemahamannya itu setengah, 3 di sini ya, 3 ya. Kita lihat, jadi memang speednya itu yang paling diandalkan ya. Jadi yang kecepatan yang tidak suka menunggu bisa pakai 3.5, tapi ada beberapa yang kurang di sini ya. Nah itu ya, reasoningnya ya, ringkasannya di bawah sini itu kurang ya. Kalau 4 itu yang paling penting adalah pemahamannya lebih tinggi. Nah, speednya itu kurang ya, seperti itu. Nah, jadi makanya di sini cepat nih. Nah, setelah itu saya minta link DOI-nya tuh di daftar pustaka, ada nih ya, DOI. Coba kita klik apakah aktif. Ya, semoga aktif ya. Oh, tidak jadi ya. Nah, improve inverse gravity, oke, jadi ya. Tapi apakah benar ya? Improve ya, chatbot for improve the efficiency the customer. Nah, agak beda ya. Nah, ini makanya kita harus cek dulu ya. Kemudian ini penulisnya siapa sih? Almeida Fonseca ya. Coba kita lihat ya. Beda ya. Nah, itu ya. Beda. Nah, kemudian yang ini error. Nah, seperti itu ya. Jadi bahaya ya kalau kita gunakan 100% dari chatbot tapi kita tidak ngecek gitu loh.
ya. Nah, akhirnya apa? Akhirnya banyak daftar pustaka yang memang tidak sesuai, ya, malah link-linknya juga doinya itu tidak jadi. Maka kita harus ngecek, kalau diberikan link dicek, dibaca-baca lagi kayak gitu ya. Nah, mungkin ini masih dalam penyempurnaan ya, seperti itu. Nah kemudian Zhang L Zhou M ya, kita lihat, tidak bisa lihat juga ya karena memang sudah error. Tapi apakah ada nih situsnya? Nah ini nanti tinggal copy, tinggal paste saja, kita tinggal cek lagi di internet seperti itu ya. Nah ini lagi kita klik, apakah jadi, error juga nih ya. Nah seperti itu ya. Nah jadi memang kita harus ngecek dulu, walaupun ini sudah pro, tapi ya itu ya pasti ada kekurangannya, tidak 100%. Jadi jawaban yang diberikan kita harus cross check. Nah jadi kesimpulannya, ChatGPT ini kita hanya memberi kalau kita ingin tanya, itu tanyalah ide-ide gitu ya. Ide itu lebih bagus daripada kita harus patokan gitu mencari jawaban ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan, informasi tertentu, ide-ide yang mungkin menambah wawasan kita, silahkan tanya ke chatbot. Nah seperti itu. Tapi kalau 100% kita harus mengambil jawabannya semuanya dari sini, nah itu yang jadi masalahnya ya. Jadi tidak semua jawaban itu diberikan secara akurat ya. Jadi harus mesti kita ngecek lagi. Tidak 100% kita menggunakan ChatGPT ya. Nah, jadi kalau untuk tanya ide, cari ide ya, nah itu tanya saja di ChatGPT, tapi bukan menjadi sebuah solusi ya, sebuah solusi yang 100% kita gunakan di dalam ChatGPT. Karena tentu saja kalau kita tidak cross check dari sumber resminya kayak gini yang diberikan, itu tentu saja membuat kita rugi ya, buat kita rugi karena itu. Jadi karena ini machine learning ya, karena di awal tadi ya itu dia memprediksi. Jadi kalau kata prediksi bisa saja benar, bisa saja salah, seperti itu ya. Sehingga ChatGPT ini lebih bijak kita gunakan dengan memanfaatkan pertanyaan-pertanyaan berupa ide ya. Jadi itu kayak apa ide konten kreatif yang bisa membuat penonton itu tertarik kayak gitu ya. Nah kalau kita ketik kayak gitu ya di sini ya. Nah kayak gini, apa ide kreatif yang bisa membuat penonton tertarik menonton video di channel kita. Nah jadi di sini kita langsung ketik kayak gitu ya. Nah ini tiga titik ini yang cepat ya, seperti ini ya. Wah seperti itu ya. Nah cepat sekali, jadi kita langsung lihat nih ya, konten yang edukatif dan informasi menggunakan gaya visual yang menarik, membuat konten yang menghibur ya, berbicara tentang topik yang sedang tren atau kontroversial ya, kolaborasi dengan YouTuber atau influencer lainnya. Nah itu kolaborasi. Nah kayak gitu-gitu sih ya. Jadi kita tanyakan ide apa, ide judul, ide konten ya, atau ide tugas ya, tugas-tugas pekerjaan yang diberikan kepada siswa, seperti itu ya. Kita tanyakan gitu, atau materi-materi ya. Kita bisa buat slide materi juga ya di sini. Nah kayak gini ya, buatkan slide materi tentang penjelasan poin-poinnya ya, penjelasan dari poin-poinnya tentang kecerdasan buatan. Oke, kita enter. Nah karena kita kita copy lagi, kita coba ya, ini kita edit, submit. Nah kayak gini saja, edit saja sih. Nah ini PowerPoint ya. Nah kita generate, jika kurang puas kita generate lagi. Nah seperti ini. Nah seperti itu ya. Nah, atau kita lihat, buatlah 15 slide materi. Nah kalau kita mau buat 15 slide materi, silahkan. Nah kita langsung kirim.
Nah, ini slide pertama, slide kedua, ya, slide ketiga, keempat. Nah ini, wah, seperti ini ya. Dengan penjelasan soalnya. Slide 10, oke. Potong lanjut, jangan terlalu cepat ya. Lanjut. Nah, 11, ya, 13, 12, 13, 14, 15. Oke, seperti itu ya. Nah, sekarang kita kita coba di chat GPT 4 ini karena 3 ya. Kalau kita buat ini 3.5, kita buat di 4 gimana sih? Nah, 4 ini reasoningnya itu lebih bagus, speednya malah lemah ya di sini ya. Kalau ringkasannya juga bagus, jadi ini diringkas nih. Ya, penalarannya bagus, ringkasan juga bagus, tapi speednya rendah. Bentar. Wah, ini ya. Default, you can continue with Nah, ChatGPT 4 ini ada batasannya juga nih. Maka dia menyuruh kita untuk coba lagi di jam 1.39 ya. Nah, ini di pagi hari lagi nih. Waduh. Ya, seperti itu. Nah, ini kita coba enter submit, apakah dia ya dia tetap memberikan seperti ini ya. Nah, tapi tentu saja dia tidak secepat ChatGPT 3.5 ya kalau GPT 4 ini ya. Nah, jadi dia jawabnya perlahan-lahan, itu speednya perlahan-lahan munculnya gitu ya, tidak cepat seperti 3.5, tapi penularannya bagus ya, ringkasannya juga bagus. Oke, itu saja perbedaan antara ChatGPT yang Pro fitur-fiturnya dan yang gratis ya. Oke, nanti kita lagi akan membahas di tutorial-tutorial selanjutnya tentang konten-konten lainnya. Oke, sekian dan terima kasih.